Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan chapter 3 yang membahas tentang Marketing Information System dan Sales Order Process dengan mengambil studi kasus perusahaan Peter Snacker, mulai dari sistem manualnya yang bermasalah hingga bagaimana SAP ERP dan CRM hadir sebagai solusinya. Uh, di Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Saya akan membahas latar belakang perusahaan dan masalah-masalah yang muncul akibat sistem yang tidak terintegrasi. Kemudian, Carla akan menjelaskan solusi yang ditawarkan SAP ERP melalui modul sales dan distribution. Dan terakhir, Riana akan menutup dengan pembahasan mengenai CRM dan kesimpulan keseluruhan. Next slide. Baik. Untuk profil perusahaan Peter Snacker, perusahaan yang memproduksi dua jenis energy bar, NRGA, dan mengandung cardboard chips dan kismis dengan tagline Advanced Energy, serta RGB yang mengandung hazelnut dan kurma dengan tagline Body Build Protein. Kedua produk ini dijual baik dengan label Peter brand sendiri maupun sebagai store brand untuk mitra retail. Dari sisi struktur penjualan, Peter Snacker memiliki dua divisi, yaitu Wholesale Division yang melayani distributor, vending machine, dan toko kesehatan dengan harga fix yang lebih rendah, serta Direct Sales Division yang melayani toko grosir dan chain store besar dengan diskon berbasis volume. Keduanya menggunakan term pembayaran yang sama, yaitu 2/10 net 30. Artinya, pelanggan mendapatkan diskon 2% jika membayar membayar dalam 10 hari dengan batas maksimal 30 hari. Dan untuk akar masalah Peter Snacker ini sebenarnya terletak pada penggunaan sistem yang terpisah. Di sini ada sales order system, warehouse system, dan accounting system. Ketiga sistem ini tidak saling terhubung secara real time. Data hanya dipertukarkan secara manual lewat kertas atau file transfer yang dilakukan secara periodik. Kondisi inilah yang menjadi sumber berbagai masalah operasional yang akan kita bahas. Selanjutnya. Next slide. Baik. Mari kita lihat bagaimana proses penjualan Peter Snacker berjalan secara manual. Prosesnya terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah sales quotation. Salesperson menulis form penawaran tangan, lalu mengirimkannya via fax ke kantor penjualan. Yang kedua, sales order. Staf harus mengecek estimasi pengiriman dan status kredit pelanggan secara manual. Ketiga, pick, pack, ship, and picking list dicetak dan dibawa secara fisik ke gudang untuk diproses. Kemudian tahap keempat, invoice. Data penjualan baru bisa masuk ke sistem akuntansi keesokan harinya, bukan di hari yang sama. Kelima, payment. Pelanggan membayar dengan kemungkinan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari. Dan keenam, returns. Proses return dilakukan secara manual melalui RMA atau Return Merchandise Authorization yang seringkali hilang atau tidak lengkap. Bayangkan betapa rentannya proses ini terhadap kesalahan manusia dan keterlambatan informasi. Dari proses manual tersebut muncul kelompok masalah utama. Dalam tahap quotation dan order, salesperson seringkali memberikan kombinasi diskon kuantitas dan diskon kebijaksanaan yang terlalu besar, hingga bisa merugikan perusahaan. Ditambah lagi fax yang tidak terbaca dan order yang dimasuk 2 kali atau duplikat. Di tahap order filling, akurasi inventory hanya sekitar 95%, artinya masih ada 5% kemungkinan data stok tidak akurat. Picker di gudang sering menemukan bahwa barang yang seharusnya tersedia ternyata sudah habis saat mereka hendak memenuhi order. Yang ketiga ada di accounting dan invoicing, karena data baru masuk ke sistem akuntansi keesokan harinya. Sering terjadi inkonsistensi antara data di sistem penjualan dan sistem akuntansi. Koreksi manual pun tidak selalu konsisten. Dan terakhir di tahap payment dan returns. Kredit pembayaran bisa masuk ke akun pelanggan yang salah. RMA hilang atau tidak lengkap, bahkan dunning letter atau surat tagihan terkirim ke pelanggan yang sebenarnya sudah membayar.
Ini tentu sangat merusak kepercayaan pelanggan. Semua masalah ini berakar dari satu hal, sistem yang tidak terintegrasi. Dan disinilah SAP ERP hadir sebagai solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Carla. Baik, untuk siklus sales order dan SAP ERP, jadi seperti yang udah dijelaskan tadi, masalah utamanya FeatureSnacker adalah sistem yang tidak terhubung. SAP ERP menjawab masalah ini dengan mengintegrasikan seluruh proses penjualan dalam satu platform terpadu. SAP ERP mendefinisikan setiap penjualan sebagai siklus dari 6 event yang saling terhubung melalui dokumen elektronik. Yang pertama adalah pre-sale activities. Di sini sistem mencatat inquiry dan quotation dari pelanggan serta merekam semua kontak yang telah terjadi. Yang kedua, sales order processing. Saat order masuk, sistem langsung mencatat item, harga, dan kuantitas, sekaligus melakukan pengecekan kredit pelanggan secara otomatis. Yang ketiga, inventory sourcing. Sistem menjalankan ATP check atau available to promise untuk memastikan stok tersedia dan menentukan tanggal pengiriman yang realistis. Yang keempat, delivery. Sistem membuat dokumen picking, packing, dan shipping yang langsung terhubung ke modul materialis management. Yang kelima, billing. Invoice dibuat secara otomatis dari data yang sudah ada di sales order tanpa perlu input ulang. Dan keenam, payment. Pembayaran yang dicatat dan saldo akun pelanggan diperbarui secara otomatis. Semua tahap ini terhubung dalam satu database yang sama, ya real time juga. Selanjutnya ada input order dan master data. Sekarang kita lihat lebih detail bagaimana proses input order bekerja dalam SAP ERP. Ada beberapa field kunci dalam order entry screen SAP. Yang pertama adalah sold to party. Ini adalah ID unik untuk setiap pelanggan yang menjadi kunci utama pengambilan data. Begitu ID ini dimasukkan, sistem otomatis mengambil nama, alamat, dan term pembayaran pelanggan dari database. Clerk tidak perlu mengetik ulang. Yang kedua, PO number. Ini adalah nomor purchase order dari pelanggan yang berbeda dari nomor sales order internal SAP. Yang ketiga, requested delivery date, yaitu tanggal pengiriman yang diminta pelanggan yang langsung dievaluasi sistem untuk dicek ketersediaan stoknya. Yang keempat, material, ID unik produk yang dipesan. Dan kelima, order quantity, yaitu jumlah unit yang dipesan. Ini semua dimungkinkan karena SAP membedakan antara master data dan transaction data. Customer master data adalah data pelanggan yang relatif stabil seperti nama dan alamat yang dipakai bersama oleh modul SD, FI, dan CO. Material master data adalah data produk yang dipakai bersama oleh modul MM dan PP selain SD. Dan ada pula organization structure, misalnya distribution channel yang membedakan wholesale dan direct sales, sehingga harga dan ketentuan pengiriman bisa berbeda per channel secara otomatis. Untuk ATP check dan dokumen flow, salah satu fitur yang paling kritis dalam SAP ERP adalah proses penjualan. Adalah ATP check atau available to promise. Saat order masuk, sistem secara otomatis mengecek ketersediaan inventory dan rencana produksi untuk memastikan order bisa dipenuhi sesuai tanggal yang diminta pelanggan. Contohnya begini, kayak misalkan pelanggan memesan 10 case NRGA, tetapi sistem mendeteksi hanya 5 case yang tersedia tepat waktu. Sistem tidak langsung menolak atau memberikan order berjalan apa adanya. Sebaliknya, sistem menawarkan 3 opsi secara otomatis. Yang pertama, mengurangi jumlah order menjadi 5 case yang tersedia. Kedua, menunda seluruh pengiriman 3 hari sampai 10 case tersedia, atau mengirim 5 case terlebih dahulu dan sisanya menyusul. Fleksibilitas ini memungkinkan tim penjualan memberikan komitmen yang akurat kepada pelanggan. Selain ATP, SAP juga memiliki dokumen flow yang berfungsi sebagai audit trail elektronik. Setiap transaksi mendapatkan nomor dokumen yang unik dan semua dokumen saling terhubung. Mulai dari standar
order, ke outbound delivery, ke invoice, hingga accounting dokumen. Ini memudahkan siapa saja untuk melacak status order, partial shipment, atau meneliti invoice kapanpun diperlukan, tanpa harus mencari kertas fisiknya. Selanjutnya ada discount pricing atau condition teknik. Ingat masalah diskon di sistem manual Peter Snacker. Salesperson bisa memberikan diskon sesuka hati hingga merugikan perusahaan. SAP menyelesaikan ini dengan apa yang disebut condition teknik. Condition teknik adalah mekanisme SAP untuk mengontrol penerapan diskon secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan manajemen, sehingga harga akhir selalu tetap menguntungkan. Contohnya pada order dari Wells Hills Athletic Club, untuk harga energi A adalah $240 per case. Pelanggan memesan 10 case sehingga subtotal menjadi $2.400 karena subtotal melebihi $1.500 per jenis bar. Sistem otomatis menerapkan diskon 10% senilai $240 lalu menghasilkan harga besi $2.160. Biaya produksi untuk 10 case tersebut adalah $1.992, sehingga perusahaan masih untung karena $2.160 lebih besar dari $1.992. Aturan diskon bertingkatnya sendiri adalah order di atas $1.000 per jenis bar mendapatkan diskon 5% dan order di atas $1.500 per jenis bar mendapatkan diskon 10%. Sistem secara otomatis membatasi diskon agar tidak melebihi ambang batas yang merugikan perusahaan. Persis kelemahan yang dulu ada di sistem manual Peter Snacker. Selanjutnya ada integrasi sales dan accounting. Terakhir, mari kita lihat bagaimana SAP mengintegrasikan sales dan accounting secara real time. Dalam sistem manual, data penjualan baru masuk ke akuntansi keesokan harinya. Di SAP begitu sales order disimpan, jurnal akuntansi langsung terbentuk secara otomatis pada saat yang sama. Sebagai contoh, masih dari order West Hills Athletic Club, revenue energi E sebesar $2.400 langsung tercatat di akun sales revenue $600.000. Diskon 10% sehingga $240 tercatat di akun sales diskon 610,000. Sebegitu pula revenue energi P sebesar $2.950 dan diskon $295-nya. Total yang akan diterima dari pelanggan ini adalah $4.815. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa data akuntansi ini bukan data yang diketik ulang oleh tim finance, melainkan data yang sama persis dari sales order yang terbentuk otomatis. Ini menghilangkan inkonsistensi dan koreksi manual yang dulu sering terjadi. Selanjutnya Riana akan membahas CRM dan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan pemaparan dari SAP ERP. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana SAP ERP menyelesaikan masalah proses internal filter snacker, tapi ada satu dimensi lagi yang perlu diperhatikan, yaitu hubungan dengan pelanggan. Disinilah CRM atau Customer Relationship Management cukup berperan. CRM membantu perusahaan memberikan suatu wajah atau konsisten kepada pelanggan. Artinya semua karyawan, baik dari tim sales, marketing, maupun customer service memiliki akses ke riwayat interaksi yang sama dengan setiap pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu menjelaskan masalahnya secara berulang. Di sini ada 5 aktivitas utama dari CRM, yaitu yang pertama one-to-one marketing, yang kedua ada Salesforce automation, yang ketiga ada campaign management, yang keempat ada marketing encyclopedia, dan kelima call center automation
Di setiap aktivitas tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Bisa di next slide. Selanjutnya dalam SAP CRM, hubungan dengan pelanggan dipandang sebagai sebuah siklus yang terdiri dari 4 fase. Fase pertama yaitu prospecting. Di sini perusahaan mengevaluasi calon pelanggan baru dengan aktivitas marketing yang dominan untuk menarik perhatian. Fase kedua yaitu acquiring, mengubah prospek menjadi pelanggan aktif di mana tim sales mulai berperan sangat penting. Fase ketiga yaitu servicing, memberikan dukungan teknis, menangani garansi, retur, dan komplain pelanggan, dan sebagainya. Fase terakhir yaitu retaining, menjaga loyalitas pelanggan melalui layanan yang tepat waktu dan kualitas yang cukup konsisten. Bisa next slide. Next-nya yaitu manfaat CRM bagi perusahaan. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, biaya lebih rendah. Dengan otomasi call center dan optimasi waktu Salesforce, perusahaan bisa melayani lebih banyak pelanggan dengan sumber daya yang sama. Kedua, yaitu revenue lebih tinggi. Dengan segmentasi pelanggan yang lebih baik, perusahaan bisa mengidentifikasi peluang cross-selling dan upselling yang tepat sasaran. Ketiga, yaitu strategi dan pengukuran lebih baik. CRM mendorong seluruh perusahaan untuk berpikir secara company-wide, bukan per fungsi atau departemen. Fokusnya berpindah dari apa yang diinginkan tiap divisi menjadi apa yang dibutuhkan pada pelanggan. Ini adalah perubahan mindset yang sangat penting. Selanjutnya, di sini ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan ERP. Sebelum menggunakan ERP, mereka menggunakan 3 sistem terpisah dengan data yang tidak real time. Sedangkan setelah implementasi SAP, semua data tersimpan dalam database terpusat yang konsisten dan real time. Dan secara dokumen flow memudahkan audit trial secara elektronik kapanpun yang diperlukan. Next slide. Terakhir, kesimpulannya dari sistem ERP CRM ini, akar masalah fitur snacker adalah sistem yang tidak terintegrasi, yang menyebabkan data tidak real-time dan berujung pada kesalahan harga, kredit, invoice, dan ketidakpuasan pelanggan. Solusi ERP hadir melalui database terpusat yang membuat data konsisten di semua modul dengan dokumen flow sebagai audit trial elektronik yang handal. Dan nilai tambah CRM ini adalah memberikan suatu wajah yang konsisten kepada pelanggan, sekaligus mendorong loyalitas jangka panjang melalui siklus prospecting, acquiring, servicing, hingga retaining. Demikian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.